So guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama gua Erwin Febriansa di channel Warkop Nocturnal. Oke guys, jadi pada video kali ini gua akan membagikan pengalaman atau share tentang jasa ekspedisi ya. Udah banyak yang gua bahas tentang cara mendaftarkan keagenan jasa ekspedisi seperti Tiki, JNE, JNT, Wahana, Lion Parcel ya. Nah, untuk dari semua jasa ekspedisi itu gua simpulkan persyaratannya hampir sama semua ya, hampir sama semua. Paling yang membedakannya itu dari harga franchise-nya aja ya guys ya. Dan nggak semua jasa ekspedisi bisa membuka franchise di daerah-daerah kota kalian. Jadi ada beberapa wilayah yang tidak bisa untuk membuka agen franchise dari jasa ekspedisi tertentu ya guys ya. Nah, bisa gue simpulkan kalau misalkan kalian mau membuka sebuah bisnis jasa ekspedisi, yaitu kalian harus memiliki yang pertama minimal laptop dengan modal laptop paling murah di sekitar 3 juta. Tapi kalau misalkan ke PC kan itu atau komputer itu akan lebih dari 5 juta. Nah, gua sarankan kalian beli laptop yang harga 3 juta. Yang kedua, kalian harus mempunyai printer. Printer itu fungsinya hanya untuk mengecek resi ya guys ya. Jadi fungsinya pakai yang printer yang biasa aja, yang printer yang murah juga masih bisa. Sekarang printer gue tadi cek di Shopee banyak yang harga di bawah 1 juta juga itu udah pada bagus. Cuman ya yang membedakannya itu yang dari pengisian tintanya. Kalau misalkan yang bagus itu yang bukan yang tinggal dicelup gitu, tinggal dicolok. Tapi kalau misalkan yang murah itu biasanya pakai suntikan, jadi agak ribet ya untuk mengisi tintanya. Tapi nggak apa-apa, kalau kalian mau melatih untuk pengisian tinta itu akan terbiasa dan akan lebih fleksibel, otomatis modalnya juga lebih murah ya guys ya untuk si printer tersebut ya. Yang kedua printer. Lalu yang ketiga adalah timbangan ya guys ya. Timbangan itu timbangan digital yang kurang lebih 60 kilo ke atas lah ya. Itu harganya di sekitar 400 sampai 500 ribu ya guys ya untuk timbangan. Nanti kalian hitung-hitung sendiri aja untuk modal franchise ini ya. Lalu yang keempat adalah internet ya atau wifi. Gue sarankan sih harus pakai wifi, karena kalau misalkan pakai data kuota itu akan boros, karena ini kan dipakainya di laptop atau di komputer, otomatis itu menyedot data yang sangat besar. Jadi gua sarankan untuk wifi gak usah yang besar-besar, 10 Mbps juga udah cukup. Itu kurang lebih 250-an ya, 250, tergantung dari providernya apa. Kalau misalkan IndiHome tuh harganya segituan ya, 10 Mbps. Kalau yang gua kan 20 Mbps 280 ya, 380 ya, 20 Mbps. Nah yang ini gue saranin 10 Mbps juga udah cukup, karena fungsinya hanya untuk mengentry data, dan ya lumayan buat kalian, HP kalian kan jadi disambungin ke internet aja ya. Ya untuk udah itu kalian harus memiliki keranjang ya guys ya. Keranjang untuk paket gue saranin beli 3 keranjang baju gitu, yang kotak agak besar, yang agak dalam. Itu harga keranjang itu kalau nggak salah satunya itu 20 sampai 25 ribu ya. Beli 3 aja ya, cukup 3 piece cukup. Lalu kalian membeli sebuah kursi untuk customer dan kalian sendiri. Menurut gua kalau kursi, gua saranin kursi yang kayak kursi di tukang bakso gitu ya guys ya. Kalian bisa membeli 4 buah kursi ya. Itu kursi yang tukang bakso itu kurang lebih 25 ribu satunya. Jadi harganya 4 kursi itu 100 ribu. Jadi untuk customer ngantri itu 2, yang untuk customer yang mau input data 1, dan buat kasirnya, buat kitanya sendiri 1, jadi 4 ya guys ya. Lalu yang harus kalian punya itu ATK ya guys ya. Jadi seperti hektar, solatif, pulpen, terus kayak penggaris, yang kayak gitu-gitu. ATK yang simple itu harus ada. Kertas ya, kertas A4 itu harus ada, wajib, karena itu kan
biasanya sangat dibutuhkan, dan biasanya customer juga kadang mau apa namanya mau minta minjem pulpen untuk ngisi alamat kayak gitu-gitu ya guys ya. Lalu kalian harus mempunyai plastik packing. Jadi kalau misalkan kalian mau ada sampingan ya guys ya, terus ada orang customer mau kirim kirim paket ke jasa ekspedisi kalian, terus belum di packing. Nah kalian packing aja sama kalian, di packing itu nanti kena charge ya. Jadi itu bisa bisnis untuk sampingannya, jasa jasa packing ya guys ya, seperti itu. Lalu yang lainnya ya tinggal ini apa uang untuk pendaftaran agen, seperti misalkan kita daftarnya ke JNE berapa, ke Tiki berapa gitu ya. Tapi kalau misalkan gua kan jasa ekspedisinya Tiki ya. Kalau Tiki itu ada dua paket ya, seperti yang udah gua jelasin. Ada yang 4 juta sama ada yang 6 juta. Nah, itu yang sebenarnya yang 4 juta juga udah lengkap. Cuman kalau misalkan yang 6 juta itu kalian udah dikasih dengan berikut neon box. Tahu kan neon box itu yang pelang nih, pelang yang bisa ada lampunya. Jadi kalau malam tuh dinyalain nyala, terus kalau neon box itu bagusnya kelihatan dari arah kiri dan kanan yang orang ngelewat gitu. Jadi nggak cuman banner doang. Neon box sama timbangan itu udah dikasih ya kalau yang paket 6 juta. Tapi kalau yang 4 juta itu cuman dikasih banner biasa aja, spanduk ya, spanduk yang arah depan. Neon boxnya belum ya guys ya. Nah, untuk jasa ekspedisi ini menurut gue sangat menjanjikan ya guys ya, untuk usaha ini. Apalagi kalau misalkan di daerah kalian belum ada jasa ekspedisi, kalian coba untuk membuka jasa ekspedisi juga insya Allah ini sangat menjanjikan. Nah kalau misalkan mau kalian disatuin sama bisnis lain juga bisa, misalkan fotokopi atau percetakan atau warnet itu bisa ya guys ya. Jasa ekspedisi ini fleksibel, jadi si bisnisnya nggak cuma buat satu bisnis aja. Misalkan kalian punya satu toko, nggak cuma buat gerai ekspedisi aja, kalian bisa campur-campur dengan bisnis yang lain guys. Jadi jangan dipatokkan bisnis ini jadi bisnis utama. Kalau bisa sih jadi dalam satu toko itu kalian bisa buka bisnis jasa ekspedisi, yang satunya ditambah dengan fotokopi atau ditambah dengan konter pulsa juga bisa, karena yang masih saling berikatan ya kalau misalkan bisnis-bisnis seperti itu ya. Pokoknya jasa ekspedisi, fotokopian, percetakan, warnet, konter pulsa itu udah satu apa ya, satu grup lah untuk bisnis itu ya. Jadi menurut gua kalian kalau mau buka bisnis ekspedisi harus ada bisnis yang lain ya, untuk menambah-nambah omset kalian lah. Jadi omset kalian gak cuman dari satu pengiriman dari satu bisnis ya guys ya, seperti itu. Lalu kalian menurut gua kalau misalkan pengen lebih laku ya, kalian marketingnya juga harus jago ya. Marketingnya harus jago, jangan cuman bisa nunggu customer untuk datang ke gerai kalian, tapi kalian harus gerak, harus menjemput customer dengan kalian membuat status-status WhatsApp, Instagram. Terus kalian, kalau gua dulu tuh bikin brosur ya guys, brosur kertas gitu, bahwa ada gerai ekspedisi Tiki yang bisa free pick up gitu. Free pick up itu jadi kalian itu mengambil paket yang ada yang mau ngirim nih, tapi kalian menerima pick upan. Jadi si customer tinggal WA ke kalian, terus kalian jemput paketnya ke rumahnya, ambil, lalu customer membayar. Itu akan menambahkan omset secara cepat ya. Jadi kita menjemput bola. Jadi kan kadang ada customer yang males untuk pergi keluar atau ke gerai kalian, jadi kalian yang menjemputnya. Apalagi kalau online shop ya, online shop kan pasti pengirimannya nggak cuma 1-2, itu setiap harinya bisa ya 3-5, itu kan lumayan juga tuh dalam paket itu ya guys ya. Jadi marketingnya kalian harus ditingkatkan. Mungkin nanti di next video gue akan bahas tentang marketing dari gerai ekspedisi. Nggak cuma gerai ekspedisi sih, ini marketing yang gue punya ini berlaku untuk semua bisnis ya. Jadi kalau marketing itu menurut gue luas ya, nggak cuma di satu bidang usaha aja, bisa dipakai untuk bidang usaha apapun. Jadi itu aja yang bisa gue sampaikan di video kali ini. Gue mau
meng-share semua pengalaman jasa kirim ekspedisi gua. Kalau ada yang mau ditanya, kalian bisa tulis kolom di komentar, pasti gua jawab. Dan jangan lupa untuk di-subscribe channel ini. Jangan lupa di-like kalau kalian suka dengan video ini, dan dislike kalau kalian gak suka video ini. Jangan lupa share juga ke teman-teman kalian yang misalkan mau berbisnis. Di sini juga gua nggak cuman membahas tentang jasa ekspedisi, gua akan bahas semua apapun yang gua tahu ya. Gua tipenya sharing bukan mengajarkan, tapi gua share apa yang udah pernah gua alami. Jadi jangan terlalu baper lah guys ya. Oke, cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.